Baik, kita akan mulai pelajaran sejarah pada hari ini. Sebelum itu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbahagia untuk kita semua karena kita masih diberikan nikmat berupa nafas yang tidak berhenti 1 menit pun. Itu patut kita syukuri bersama. Dengan itu kita bisa menjalankan berbagai macam aktivitas yang tentunya semoga bermanfaat. Jadi yang ketika kalian tidak menjalankan aktivitas yang kurang bermanfaat, semoga diberikan hidayah oleh Allah supaya bisa memberikan atau melakukan aktivitas yang kiranya bermanfaat untuk bangsa, negara maupun diri kalian pribadi. Sebelum kita mulai, marilah kita hormati para pahlawan, kedua orang tua kita ataupun orang-orang yang telah berjasa pada negara ini maupun untuk kita semua. Untuknya Al-Fatihah. Amin, selesai. Untuk materi yang pertama adalah materi tentang kehidupan manusia dalam ruang dan waktu. Mungkin ada beberapa orang di sini yang mungkin belum kenal atau bahkan tidak tahu tentang suara saya. Mungkin juga ada beberapa yang tahu, ya tidak apa-apa, tidak masalah. Cuma memberi informasi saja bahwasanya pelajaran sejarah ini kita buat sebahagia mungkin. Jadi tidak ada rasa yang tidak enak atau rasa yang menyakitkan seperti yang dulu sudah pernah punya pacar terus dihianati ya seperti itu. Jadi dibuat sebahagia mungkin, tidak boleh ada sambat atau lain sebagainya. Bagaimanapun kita harus tetap berbahagia, karena dengan berbahagia itu merupakan salah satu tanda bahwa kita mensyukuri nikmat Allah Tuhan kita semua. Karena dengan bersyukur, saya rasa kehidupan akan berjalan lebih baik. Seperti itu. Kita mulai kehidupan manusia dalam ruang dan waktu di LKS kalian halaman 6 ya. Itu menerangkan yang pertama, dalam sejarah terdapat 3 konsep yang tidak dapat dipisahkan, yaitu waktu, ruang, dan manusia. Nah, ketiga konsep ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam suatu peristiwa dan perubahannya. Yang pertama ada namanya konsep manusia. Ada yang namanya konsep manusia di dalam sejarah. Nah, unsur manusia memiliki peranan penting dalam peristiwa sejarah. Manusia merupakan pelaku atau aktor utama yang sangat menentukan suatu peristiwa sejarah. Mempelajari sejarah dapat diartikan juga kita mempelajari sejarah manusia. Sebagai aktor sejarah, manusia memiliki kemampuan berpikir yang merupakan cikal bakal munculnya ide kreatif. Ide kreatif inilah yang menemukan embrio terbentuknya kebudayaan. Nah, konsep manusia ini memiliki peran yang sangat penting dalam kita untuk mempelajari sejarah, karena manusia dan sejarah tidak dapat dipisahkan. Seperti sisi mata uang, kalau orang-orang bilang, bayangkan saja ketika kamu melakukan transaksi di sebuah toko-toko besar atau toko-toko kecil pun, ketika kamu memberikan uang yang hanya satu bagian atau
depannya saja atau belakangnya saja, pasti kamu akan tertolak dan dinamakan uang palsu. Seperti itu. Jadi tidak boleh dipisahkan antara manusia dengan sejarah. Manusia memiliki rasio atau akal budi yang telah dianugerahkan oleh Sang Pencipta. Dengan akal budinya, manusia mengingat, merefleksikan pengalaman hidupnya, serta memiliki harapan dan cita-cita yang kemudian diwujudkan dalam tindakan nyata demi kemajuan dan perkembangannya. Manusia menjadi penggerak sejarah atau peristiwa hidupnya dalam rangka mewujudkan perubahan dan kemajuan yang dicita-citakannya. Peranan dalam peristiwa sejarah layaknya pemeran utama dalam drama. Dengan kata lain, sejarah adalah sejarahnya manusia. Itu menurut R.T. Moh Ali. Sejarah meneliti dan menceritakan riwayat dan perjalanan hidup manusia. Riwayat itu dialami, diceritakan, dan dibaca oleh manusia. Saya ulang, riwayat itu dialami, diceritakan, dan dibaca oleh manusia. Itu unsur riwayat. Oleh karena itu, manusia menjadi pencipta, pelaku, penutur, dan sekaligus sebagai sumber sejarah. Contoh-contoh penggerak sejarah yang berada di Indonesia ada Raden Wijaya, Raden Patah, Sultan Agung, Sudirman, Soekarno, Mohatta, Alexander Agung. Nah, seperti itu. Itu yang berada di Indonesia. Hanya sebagian kecil yang berada di Indonesia, atau masih banyak pahlawan atau penggerak-penggerak sejarah mulai dari tingkat yang terkecil hingga tingkat yang terbesar, hingga mulai dari kalau sekarang ya RT sampai negara, seperti itu. Di dunia internasional pun juga kita kenal Mahatma Gandhi dan Adolf Hitler. Sudah kenal kan? Kalau belum kenal bisa dicari di sumber-sumber yang terpercaya. Meskipun demikian, tidak berarti hanya orang-orang besar tersebut yang dapat menggerakkan sejarah. Dalam seluruh tindakan, orang-orang besar atau orang-orang yang kecil atau orang-orang biasa, keduanya tidak dapat dipisahkan. Jenderal mungkin mengatur strategi perang, tetapi prajurit-prajuritlah yang menyerbu dan berguguran. Demikian ungkapan itu menunjukkan peran orang yang biasa dalam gerak sejarah. Contoh peran orang kecil adalah peran Mendur bersaudara, Frans Sumarto, Mendur, dan Alexius Impurung Mendur dalam peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, manusia sebagai penggerak sejarah ini adalah manusia. Manusia adalah zoom politikon atau homo socius, yaitu artinya manusia adalah makhluk yang bermasyarakat, tidak dapat hidup sendiri karena harus berinteraksi dengan manusia lainnya. Interaksi tersebut memunculkan berbagai peristiwa yang terjadi karena adanya perbedaan antar manusia. Contohnya, konflik yang terjadi di dalam masyarakat karena perbedaan tingkat pendidikan, adat istiadat, maupun dari segi sosial lainnya. Adapun dari segi budaya, manusia adalah makhluk yang mampu mencipta atau berkreativitas, homo faber. Manusia mampu membuat alat-alat yang merekam peristiwa sejarah, seperti yang mungkin saat ini kalian pegang ya, karena kalian sedang atau menjadi seorang pelajar, biasanya memegang sebuah pulpen maupun kertas, mungkin sekarang HP ya, bisa juga kamera serta mesin cetak atau yang lain.
atau perekam video HP yang sudah lengkap semuanya bisa digunakan untuk kegiatan tersebut tadi. Manusia menjadi objek sejarah karena dapat berpikir dan merekam setiap kejadian atau peristiwa sejarah, baik melalui ingatan maupun benda-benda hasil kreativitasnya yang nantinya dijadikan sumber oleh sejarawan dalam rekonstruksi peristiwa pada masa lalu. Dalam proses gerak sejarah, tidak dapat kita pungkiri lingkungan alam itu ikut mempengaruhi sejarah manusia, misalnya dalam bentuk iklim, kandungan sumber daya alam, serta bencana alam. Contohnya di Indonesia, iklim yang tropis, tanah yang subur, serta berlimpahnya air ikut membentuk corak kehidupan masyarakat seperti mata pencarian, sistem kepercayaan, pandangan hidup, dan teknologi. Selain itu, pengaruh lingkungan alam terhadap sejarah manusia tampak dalam sistem mata pencariannya. Contohnya, masyarakat yang tinggal di daratan rendah yang subur memanfaatkan tanahnya untuk bertani. Adapun di daerah pesisir, masyarakatnya memanfaatkan alam laut untuk menangkap ikan. Nah, itu bisa dikembangkan sendiri di daerah kalian ini, apa kiranya yang bisa dimanfaatkan. Namun faktanya manusia dapat mengatasi dampak-dampak merusak dari perilaku alam. Sebagiannya bahkan terjadi karena perilaku manusia juga. Artinya lingkungan alam tidak menentukan gerak sejarah manusia. Lingkungan alam hanya mempengaruhi sejarah manusia, tidak menggerakkan sejarah manusia. Saya ulang ya. Lingkungan alam tidak dapat menentukan gerak sejarah manusia. Lingkungan alam hanya memengaruhi sejarah manusia, tidak menggerakkan sejarah manusia. Itu dari satu sudut pandang ya. Mungkin nanti ada beberapa versi sudut pandang yang lain yang akan memperkaya wawasan kita. Thucydides dalam karyanya History of the Peloponnesian War, yang artinya sejarah perang Peloponnesus, sulit sekali bacanya ya, Peloponnesus, menyatakan manusialah yang membuat perubahan, bukan dewa. Jadi manusialah yang menggerakkan sejarah. Nah, itu dari sudut pandang ilmu pengetahuannya. Sebelum itu diyakini bahwa sejarah itu digerakkan oleh hukum alam atau kekuatan adi duniawi, yaitu kekuatan besar. Kekuatan itulah yang menggerakkan manusia dan sejarahnya, dan manusia mengikuti saja secara pasif. Ibaratnya manusia adalah wayangnya, dan hukum alam serta kekuatan adi duniawi itu adalah dalangnya. Nah, ini dari perspektif agama. Dalam mengendalikan dan mengarahkan gerak-gerik manusia yang aktif, sedangkan manusia seperti wayang mengikuti rencana dan kehendak dalang, itu yang pasif. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada konsep ruang dan waktu dalam sejarah. Ini untuk yang konsep ruang merupakan tempat terjadinya berbagai peristiwa, baik peristiwa alam maupun peristiwa sosial dan peristiwa sejarah dalam proses perjalanan waktu. Ruang merupakan unsur penting yang harus ada di dalam sejarah, apalagi diibaratkan dengan sebuah pertunjukan. Ruang merupakan panggung ketika peristiwa sejarah berlangsung. Yang kedua ada konsep waktu. Konsep waktu dalam sejarah berkaitan dengan kapan peristiwa itu terjadi. Waktu dapat diartikan sebagai satu kesatuan seperti detik,
jam, hari, minggu, bulan, tahun, dan abad. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, waktu merupakan seluruh rangkaian saat proses pembuatan dan keadaan berlangsung. Konsep waktu dalam sejarah mencakup 4 unsur, yaitu perkembangan, kesinambungan, pengulangan, dan perubahan. Yang pertama, perkembangan. Perkembangan terjadi apabila masyarakat mengalami pergerakan berturut-turut dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Kondisi ini menyebabkan masyarakat berkembang dari bentuk sederhana ke bentuk yang lain yang lebih kompleks. Contoh perkembangan dalam masyarakat terlihat pada perkembangan transportasi di Jakarta. Poin B di LKS kalian ada kesinambungan. Kesinambungan terjadi apabila masyarakat tetap mengadopsi lembaga-lembaga dan kebiasaan-kebiasaan lama. Kesinambungan dapat dilihat dari budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme yang berada di Indonesia. Yang C, pengulangan terjadi bila peristiwa yang pernah terjadi pada masa lampau terjadi lagi pada masa selanjutnya. Contohnya, runtuhnya pemerintahan Orde Lama akibat aksi-aksi yang dilakukan oleh demonstran tahun 1966. Peristiwa itu kembali terjadi di mana pemerintahan Orde Baru mengalami keruntuhan akibat aksi-aksi yang serupa dilakukan oleh demonstran pada tahun 1998. Di poin D, pergeseran dan perkembangan perubahan pergeseran dan perkembangan akan membuat perubahan terjadi pada manusia. Akan tetapi asumsinya adalah perkembangan secara besar-besaran dan dalam waktu relatif singkat. Pada umumnya perubahan terjadi karena pengaruh dari luar. Misalnya kemunculan gerakan nasional di Indonesia dianggap sebagai pengaruh perkembangan nasionalisme di Eropa pada abad. Selain keempat aspek tersebut, konsep waktu dalam sejarah terbagi atas 3 periode, yaitu masa lalu, masa kini, dan masa depan. Peristiwa pada masa lampau tidak pernah terputus dari rangkaian kejadian masa kini dan masa depan. Oleh karena itu, waktu dalam perjalanan sejarah merupakan kesinambungan. Dari penjelasan di atas, apabila dikaitkan dengan sejarah, pada hakikatnya sejarah adalah mengkaji peristiwa masa lalu. Konsep waktu, kehidupan manusia dalam segala aspeknya. Konsep manusia yang terjadi pada ruang geografis atau konsep ruang. Pengkajian tersebut untuk mengetahui perubahan dan perkembangan manusia secara fisik dan kurun waktu tertentu yang berkesinambungan. Dengan demikian, kajian ini dapat dijadikan sebagai pedoman bagi kehidupan dan cita-cita masa depan. Seperti itu. Konsep ruang dan waktu dalam kehidupan manusia. Nah, uraian sebelumnya sudah sempat saya ulas sedikit, namun kurang tepat rasanya. Jadi izinkan saya untuk menambahkan beberapa wawasan yang telah kalian dapat dari buku LKS yang sudah kalian baca tentang konsep ruang dan waktu dalam kehidupan manusia. Sejarah itu pada hakikatnya berfokus pada gambaran proses perjuangan manusia menuju kemajuan dan perwujudan maksimal potensinya. Proses tersebut berlangsung atau berjalan secara dinamis dalam ruang dan waktu. Hubungan manusia, ruang, dan waktu tidak dapat dipisahkan ya. Setiap peristiwa sejarah atau event yang dialami manusia pada masa lampau berlangsung dalam ruang atau space dan waktu time tertentu. Yang perlu kalian ingat, tidak ada peristiwa yang berlangsung tanpa medium ruang.
Segala peristiwa terjadi di dunia berlangsung dalam ruang atau wilayah tertentu. Segala tindakan dan perilaku manusia terjadi di tempat atau di lokasi tertentu. Adanya ruang membuat pemahaman kita tentang peristiwa sejarah menjadi nyata. Selain itu, memungkinkan orang membuat kategorisasi sejarah berdasarkan tempat, seperti sejarah lokal, sejarah daerah, atau sejarah nasional, sejarah wilayah, sejarah kawasan, dan yang paling besar sejarah dunia. Perjalanan hidup manusia tidak dapat dilepaskan dari waktu. Lebih daripada itu, dalam sejarah masa lampau, itu bukan merupakan suatu yang final, berhenti atau tertutup, melainkan terus berproses memengaruhi masa kini dan masa depan. Masa lampau dalam hal ini bukanlah keadaan atau peristiwanya, melainkan kearifannya. Jadi nilai-nilai yang dapat diambil dari sejarah itu yang diambil, supaya tidak terjadi lagi di masa yang akan datang. Meskipun kearifannya terus bergerak ke masa depan, sejarah itu tetaplah sebuah kajian tentang peristiwa masa lalu. Hasilnya adalah pemahaman tentang peristiwa itu serta perspektif untuk memahami masa kini dan masa depan. Jadi perlu ditekankan bahwa sejarah tidak memberikan ramalan masa depan, namun memberikan perspektif sudut pandang pada masa depan berlandaskan pada masa lalu. Jadi kita belajar dari masa lalu untuk masa depan. Contoh, kalian yang masih kecil dan sudah memiliki pacar-pacaran atau memiliki kekasih, ketika sudah pernah disakiti orang yang sama, apa terusannya? Ya jangan ya tadi apa? Misalkan kalian sudah pernah disakiti orang yang sama, sudah tahu kalau disakiti itu sakit dan kebutuhan kalian cinta-cintaan itu belum seberapa penting, ya ndak usah, karena sudah tahu kalau yang namanya mencintai tapi tidak diakui itu sakit ya rasanya. Ya ndak apa-apa, buat pengalaman. Jadi nantinya ketika nanti ada yang mencintai kalian, ya kalau bisa ya dibalas, kalau ndak ya disampaikan. Jangan diam-diam kayak orang sebelah yang ya wis ngerti dhewe lah. Guyon. Nah, nilai yang dapat diambil tersebut, meskipun kearifannya itu bergerak ke masa depan, jadi ambillah sisi positifnya tadi saja. Jangan diambil negatifnya dibuat pelajaran agar tidak terulang kembali rasa sakit yang menghantui. Konsep waktu dalam sejarah mencakup 4 hal ya. Tadi ada perkembangan, kesinambungan, pengulangan, dan perubahan. Pada perkembangannya mungkin tadi kurang jelas saya menerangkan atau kurang bisa dipahami. Saya akan mencoba kembali untuk menjelaskannya lebih rinci. Nah, jadi suatu perkembangan itu suatu keadaan di mana masyarakat dalam suatu periode tertentu dalam sejarah yang berkembang dari dan disebabkan oleh kondisi yang terjadi sebelumnya, tidak muncul begitu saja atau berdiri sendiri. Dalam hal perkembangan sejarah akan melihat mencatat peristiwa yang menunjukkan terjadinya perubahan dalam masyarakat dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Biasanya dari bentuk yang sederhana ke bentuk yang lebih kompleks. Contohnya, dari perubahan tersebut salah satunya terlihat dari penggunaan kapak pada masa praaksara. Tahu kapak kan? Benda tajam yang ada terbuat dari biasanya kayu dan ada besi yang landep.
Ya wis meniku. Nah, dari perubahan kapak tersebut dari masa ke masa lainnya menunjukkan adanya perkembangan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat itu. Nah, jenis kapak yang awalnya dibuat dengan cara meruncingkan, oh ya tadi landep-landep itu tadi meruncingkan ya bahasanya, runcing atau tajam. Nah, dulu sebelum kapak itu terbuat dari besi, dibuat dengan kapak tersebut itu menggunakan cara meruncingkan batu pada satu sisi permukaannya untuk memperoleh bagian yang tajam. Kulit batu masih bisa melekat pada hampir semua bagian permukaan yang tidak ditajamkan. Jadi kapak jenis ini tadi itu dikenal dengan kapak perimbas yang banyak digunakan pada masa Paleolitikum atau pada masa batu tua. Tentunya kalian tidak mengalami hal tersebut, karena saya sendiri juga tidak pernah tahu atau melihat langsung bagaimana kapak atau memegang kapak yang terbuat dari batu tua. Selanjutnya, pembuatan kapak mengalami perubahan, yaitu dengan cara membentuk meruncing lonjong. Bayangkan saja ya, runcing terus lonjong. Pemangkasan dan penajaman dilakukan meliputi hampir ke seluruh bagian permukaannya. Batunya secara memanjang ke arah ujung runcingan. Sebagian kulit batu pada sisi permukaan tidak dipangkas untuk memudahkan saat menggenggam. Ketika hendak digunakan kapak jenis ini dikenal dengan kapak genggam, yang banyak digunakan pada masa Mesolitikum atau masa batu Madya. Pemangkasan dan penajaman batu yang sebelumnya dibuat secara kasar kemudian dihaluskan secara sempurna pada kedua sisinya. Perubahan pun terjadi dalam pemilihan bahan baku yang digunakan, yaitu batu kali yang berwarna hitam pekat. Bahan batu itu kemudian diupam halus dan permukaan batunya juga diratakan melalui teknik pukulan beruntun sesuai dengan keinginan. Dibutuhkan tangan-tangan kreatif yang terlatih untuk membuat batu ini. Kapak jenis ini dikenal dengan kapak lonjong yang banyak digunakan pada masa Neolitikum, pada masa batu muda. Yang selanjutnya tadi ada kesinambungan. Kesinambungan itu suatu kondisi terkadang tidak melahirkan kondisi baru, tetapi tetap diwariskan atau diteruskan karena dianggap baik oleh suatu masyarakat. Dengan kata lain, kondisi tersebut misalnya praktek sosial tertentu menunjukkan terjadinya kesinambungan kontinuitas. Hal yang dianggap baik oleh masyarakat akan terus diwariskan sehingga tidak melahirkan kondisi baru. Nah, itu biasanya lebih dari segi budaya. Misalkan ketika kalian berangkat sekolah terus salim atau mencium tangan kedua orang tua kalian atau salah satu. Nah, itu kan sudah merupakan budaya atau kebiasaan yang baik, jadi diteruskan hingga saat ini. Nah, itu semoga kalian masih menjalankan hingga anak cucu kalian kelak untuk meneruskan atau mewariskan kepada generasi-generasi kita. Soalnya kan sudah baik, sudah sesuai dengan ajaran agama untuk menghormati orang tua dan lain sebagainya. Pengulangan adalah fenomena yang pernah terjadi sebelumnya, terulang kembali pada masa sesudahnya atau masa sekarang. Jadi pengulangan bukan berarti peristiwa berulang, melainkan fenomenanya. Ingat,
Pengulangan bukan berarti peristiwanya berulang, melainkan fenomenanya. Sebuah peristiwa sejarah itu unik, tidak dapat diulang atau hanya terjadi sekali, dan tidak ada lagi peristiwa lain yang persis sama dengan peristiwa yang terjadi pada waktu tertentu. Contohnya pergantian rezim demokrasi terpimpin ke Orde Baru dan Orde Baru ke reformasi. Rezim tersebut dapat berganti karena salah satu faktornya adalah gerakan mahasiswa pada 1966. Mahasiswa menuntut Tritura, sedangkan pada 1998 mahasiswa menuntut dilakukannya reformasi. Nah, seperti itu. Meskipun kalau dalam kehidupan sehari-hari kalian ketika berangkat ke sekolah, meskipun pada hari Senin dan minggunya lagi sekolah dengan hari Senin, dengan pelajaran yang sama, dengan seragam yang sama, namun jelas memiliki perbedaan. Yang pertama ada di waktu. Nah, waktu kan tanggalnya sudah berbeda, bulannya sudah berbeda, tahunnya sudah berbeda, namun nama harinya sama. Namun itu akan terulang kembali ketika bulannya di bulan yang akan datang akan sama, tapi tentunya dengan berbeda tanggalnya. Seperti itu. Itu contoh kecil. Dan juga kalian tidak, meskipun sama bersekolah pada hari Senin, tapi tidak akan sama. Mungkin apa yang kalian lakukan, apa yang kalian ucapkan dalam hari tersebut tidak akan sama. Jadi seperti itu. Perubahan adalah ketika masyarakat membentuk praktek yang baru dan berbeda sama sekali dengan praktek sebelumnya. Hal itu terjadi karena praktek lama dinilai tidak memadai atau ketinggalan zaman untuk menunjang kemajuan dan tata kehidupan. Biasanya perubahan terjadi karena pengaruh dari luar, misalnya perang, bencana alam, revolusi, krisis ekonomi, dan globalisasi. Peristiwa-peristiwa tersebut membawa perubahan dalam tatanan kehidupan masyarakat tersebut. Contoh perubahan dari luar adalah pemindahan pusat kerajaan Mataram kuno dari Jawa Tengah ke Jawa Timur. Pemindahan tersebut dilakukan karena adanya bencana letusnya Gunung Merapi yang sangat dahsyat yang menghancurkan pusat kerajaan. Berdasarkan keadaannya, ada perubahan yang disengaja dan perubahan yang tidak disengaja. Yang perubahan disengaja adalah perubahan melewati proses perencanaan tertentu. Contohnya, pada masa pemerintahan Orde Baru, bangsa Indonesia pernah memiliki Repelita, rencana pembangunan 5 tahun. Nah, Repelita tadi itu tidak berjalan sebagaimana mestinya karena menjamurnya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, biasanya disebut KKN. Praktik KKN terjadi karena lemahnya kontrol penguasa terhadap pelaksanaan Repelita. Maraknya praktik KKN mengakibatkan terjadinya krisis di segala bidang pada masa Orde Baru, sesuatu yang tidak direncanakan. Itu menurut sejarah ya, nanti kalian akan paham lah ketika sudah mengetahui beberapa sumber, tidak dari buku ini saja atau tidak dari mata pelajaran ini saja. Berdasarkan skala pengaruhnya, ada perubahan yang mempengaruhi perubahan-perubahan besar maupun perubahan-perubahan kecil. Nah, perubahan yang besar pengaruhnya biasanya berkaitan dengan perubahan ideologi, sistem ekonomi, dan sistem politik. Adapun perubahan yang kecil pengaruhnya adalah model rambut, cara berpakaian, gaya hidup, dan lain-lain. Nah, mungkin
ini kalian sudah paham dan sangat tidak asing, karena sudah kalian lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Perubahan ini mulai dari hal-hal yang sekiranya dianggap pantas dan perubahan yang sekiranya tidak dianggap pantas. Oke, mungkin di lain waktu nantinya kita akan lanjutkan beberapa poin-poin yang berada di mata pelajaran sejarah yang berada di LKS maupun dari dalam buku. Dan semoga diberikan kesempatan untuk mempelajari sejarah yang sangat menarik ini. Kalau tidak menarik ya dibuat menarik. Pokoknya harus menarik. Dalam hidup kita cuma satu yang kita punya, yaitu keberanian. Kalau tidak punya itu, lantas apa harga hidup kita ini? Kata Pramudia Anantatur. Nah, dalam kata-kata tersebut, dalam hidup kita cuma satu yang kita punya, yaitu keberanian. Bayangkan ketika kalian tidak punya keberanian. Keberanian itu jangan disempit artikan atau diartikan sebagai wani gelut, wani ngelakoni elek, wani ngelakoni sing gak kendel kayak tok niku ya. Nah, keberanian yang dimaksud di sini kalau menurut pemahaman saya, ya kita harus berani mengambil sikap atau mengambil sebuah keputusan untuk berbuat yang baik. Berani berbeda dari berani-berani yang lainnya pun itu akan sangat indah tentunya untuk kalian. Misalkan teman kalian sedikit yang belajar namun kalian berani belajar banyak. Nah, itu yang saya maksud keberanian di sini. Berani mengambil sikap yang baik-baik, berani melakukan hal yang baik. Kenapa yang baik-baik? Saya ulang-ulang, kata-kata yang berulang, kebaikan itu akan menjadikan sebuah keistimewaan. Jadi baik yang diulang-ulang itu saya rasa akan menjadi sebuah keistimewaan. Kalau kalian tidak punya keberanian yang diulang-ulang dalam hal yang baik, maka sedikit keistimewaan yang akan kalian dapat. Kalau kalian alasan Tuhan bisa memberikan keistimewaan tanpa kita harus meminta, iya benar, tapi itu ya untuk orang-orang yang di atas rata-rata, wali atau lain sebagainya. Wali pun juga memiliki tirakat atau sebuah usaha yang tidak gampang untuk menjadi seorang wali. Nah, kita yang tidak wali ini, mungkin saya tak wali, mungkin dari salah satu dari kalian banyak yang bercita-cita menjadi wali. Nah, amin. Nah, semoga diberikan kesempatan untuk melakukan hal-hal yang baik. Ingat, baik-baik supaya kalian tetap bahagia. Materi-materi yang telah saya sampaikan tadi tidak menutup kemungkinan untuk salah, dan semoga saja benar, karena itu yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari setan melalui saya pribadi. Ihdinas syiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.